Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat ya pada moderator Ibu Variani, terima kasih. Kemudian juga yang terhormat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur, Pak Teguh Didi Parisa, SSTP MAP, yang telah memfasilitasi kami dalam uh, acara sosialisasi ini, ya. Kemudian juga yang terhormat tidak lupa kepada jabatan pimpinan tinggi yang mengikuti acara ini, kemudian juga tidak lupa kepada jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, sampai ke jabatan pelaksana. Karena kita ketahui yang ikut acara ini kalau kita lihat di undangan disuruh ikut serta seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Aceh Timur, ya. Bisa kita bilang pegawai-pegawai ini termasuk para pejuang untuk mencapai predikat kinerja ASN yang di atas ekspektasi. Amin. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, langsung kita masuk ke paparan. Izin berbagi layar kepada Bapak Ibu ya, terkait dengan paparan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Gitu. Izin Mbak, apakah paparannya sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Baik. Eh, Pada hari ini, ya, sedikit kami akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Timur, ya, terkait dengan terbitnya surat edaran Bupati Aceh Timur tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Nah, di tahap awal itu kita melihat latar belakang dari terbitnya SE ini. Kita berawal dari PP 30 tahun 2019 pada pasal 41 ayat 7, di situ menyebutkan dan mengamanatkan penilaian kinerja PNS didistribusikan kepada seluruh PNS pada instansi pemerintah maupun instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, jadi asal muasalnya itu dari PP 30 yang menggantikan PP 46 2011. Yang kita ketahui PP 46 itu dulunya mengatur tentang prestasi kerja, ya. Kemudian diganti dengan PP 30 terkait dengan kinerja, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu PP 30 2019 itu mengatur tentang penilaian kerja PNS saja, dan PP 49 tahun 2018 itu mengatur manajemen P3K, seperti itu. Yang mengamanatkan penilaian kinerja PNS dan P3K itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan aparatur negara, seperti itu. Nah, kemudian dasar dari PP 30 dan PP 49 terbitlah Permen PAN 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Yang kita ketahui bersama sebelumnya itu terbit Permen PAN nomor 8 tahun 2021. Permen PAN itu mengatur hanya PNS saja. Makanya di tahun 2022 Menpan RB mengeluarkan Permen PAN-nya baru nomor 6 tahun 2022 yang mengatur antara PNS dan P3K, seperti itu. Nah, kita flashback kembali nih terkait dengan isi yang ada di Permen PAN 6, ya. Di situ secara gambaran umum menjelaskan tentang pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja itu terdiri dari 4. Yang pertama itu perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai, dan yang ketiga itu penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Nah, yang ketiga ini yang menjadi fokus pembahasan diskusi kita pada hari ini. Kemudian yang keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Seperti itu. Ya.
Kemudian setelah terbitnya Permenpan 6 untuk mengatur lebih spesifik ya terkait dengan pengelolaan kinerja pada poin C pada angka ketiga itu yaitu penilaian kinerja pegawai berupa evaluasi kinerja pegawai. Maka untuk memberi kejelasan dan panduan, Menpan RB mengeluarkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2023 tentang penetapan predikat kinerja lingkup instansi pemerintah. Nah, di dalam SEI itu juga menjelaskan ada 3 tahapan di dalam evaluasi kinerja pegawai. Yang pertama itu menetapkan capaian kinerja organisasi. Yang kedua itu menetapkan pola distribusi pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, kemudian untuk Pemkab Aceh Timur, kita berinisiatif bersama tim untuk menerbitkan juga pengaturan terkait dengan turunan SE Mempan ini. Makanya lah terbit surat edaran Bupati kita yang mengatur tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN untuk lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Nah, sebenarnya SE ini merupakan suatu kebijakan transisi, ya, kebijakan transisi karena sampai saat ini kita masih menunggu bahwa pengaturan tentang kinerja organisasi itu masih dalam proses pembahasan dan mungkin akan keluar nanti seperti itu. Jadi SE ini terbit sebagai kebijakan transisi dan panduan untuk kita semua di saat kita mau mengevaluasi kinerja pegawai kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian terkait dengan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana yang ada di dalam pengelolaan kinerja di Permenpan 6 itu dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Ya, pejabat penilai kerja melakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, hasil kerja dan perilaku kerja itu dinilai oleh pejabat penilai kinerja itu dibagi menjadi 2 periode atau 2 waktu. Bisa dilakukan secara periodik dan bisa juga dilakukan secara tahunan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kebetulan juga di Kabupaten Aceh Timur kita untuk tahun 2023 yang lalu kita sudah melakukan evaluasi kinerja secara periodik, tapi periodiknya itu secara triwulan. Ya, karena evaluasi kinerja periodik itu ada 2, dia bisa dilakukan secara bulanan, bisa dilakukan secara triwulan. Tetapi jangan dilakukan bersamaan. Ya, jadi di tahun 2023 kemarin kita melakukan evaluasi kinerja periodik itu secara triwulan. Nah, untuk tahun 2024 sesuai dengan surat yang sudah ditetapkan oleh Bupati bahwa pengaturan untuk evaluasi kinerja periodik Kabupaten Aceh Timur tahun 2024 itu melakukan bulanan. Ya. Kemudian nanti di akhir kita melakukan evaluasi kinerja juga secara tahunan. Nah, jadi untuk tahun 2024 bisa kita simpulkan evaluasi kinerja untuk tahun 2024 itu ada 13 kali. Ya. Yang pertama periodik secara bulanan itu dari bulan 1 sampai 12, udah otomatis 12 bulan. Yang kita ketahui bersama gunanya itu untuk pembayaran atau pelaksanaan TPP, ya, pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Kemudian yang untuk evaluasi kinerja tahunan itu digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian kita. Ya, meliputi dari kenaikan gaji berkala ataupun naik pangkat dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk tahun di 2024 Kabupaten Aceh Timur akan melakukan evaluasi kinerja oleh pejabat penilai kinerja sebanyak 13 kali. 12 kali secara bulanan dan 1 kali diakumulasi menjadi evaluasi kinerja tahunan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita menuju ke tahap evaluasi kinerja pegawai. Ya, evaluasi kinerja pegawai itu seperti yang kita sampaikan tadi ada 2. Yang pertama periodik dan yang kedua tahunan. Ya. Nah, apa-apa saja tahapan evaluasi kinerja yang akan kita lakukan?
Seperti itu. Nah, kita harus menempuh 3 tahapan ini. Ya. Yang pertama itu yang harus kita tempuh adalah menetapkan capaian kinerja organisasi dulu. Gitu. Jadi, sebelum kita tetapkan predikat kinerja individu, sebagaimana dulu di Permenpan 46, penetapan kinerja itu di awal dan dinilai di akhir, seperti itu ya. Nah, di PP 30 ternyata berbeda. Ya, maaf, tadi di PP 46 maksudnya PP yang lama, untuk yang di PP 30 berbeda. Jadi, evaluasi kinerja itu kita harus melalui 3 tahap. Yang pertama menetapkan capaian kinerja organisasi. Nah, capaian kinerja organisasi itu juga dibagi menjadi 2, bisa dinilai secara periodik dan bisa dinilai secara tahunan. Seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua itu kita harus menetapkan pola distribusi predikat kinerja. Ya, kita harus menetapkan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan hasil capaian kinerja organisasi yang tahap pertama. Gitu. Jadi nggak serta-merta begitu kita sudah dapat capaian organisasi, kita langsung tapin tuh pegawai mana yang mendapat kategori baik, sangat baik, kurang, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi kita harus menempuh tahap yang kedua, yaitu menetapkan pola distribusi predikat kinerja yang berdasarkan atas capaian kinerja organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian tahap yang terakhir, yang ketiga, barulah kita menetapkan predikat kinerja pegawai individu masing-masing pegawai. Ya, itu nanti juga dibagi menjadi 2, ada yang periodik, ya, dan ada yang tahunan. Jadi yang periodik kita tadi sepakat 12 bulan, kemudian tahunan 1 kali. Seperti itu. Jadi yang pertama menetapkan capaian kinerja organisasi dulu sebanyak 13 kali, kemudian kita tetapkan pola distribusi predikat ke pegawai itu yang berdasarkan capaian organisasi untuk masing-masing pegawai. Kemudian yang terakhir, kita menetapkan predikat kinerja pegawai individu secara periodik dan tahunan. Ya. Nah, predikat kinerja pegawai itu tetap dinilai berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasinya. Ya, jadi nggak serta-merta pegawai A harus mendapat nilai sangat baik, pegawai B harus mendapat nilai baik, seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ya, seperti yang lama gitu ya. Jadi jarang sekali kita melihat SKP ya kalau yang dulu itu nilainya itu cukup ataupun buruk. Hampir mungkin bahkan tidak pernah ada gitu ya. Jadi untuk saat ini tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Jadi di saat kita mendapatkan nilai predikat kinerja pegawai, dia akan variasi. Ya, bisa di kategori baik, bisa di kategori cukup, bisa di kategori sangat kurang dan sebagainya seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke tahapan evaluasi kerja periodik. Ya, karena tadi kita bahas periodik dan tahunan, kita masuk yang periodik dulu nih. Ya, nah tahapan tadi juga sudah kita bahas ada 3, capaian kinerja organisasi dulu, kemudian pola distribusinya, kemudian baru yang terakhir predikat kinerjanya. Ya, nah yang untuk periodik tahapan ketiga-tiganya itu juga harus kita tempuh. Ya, tidak boleh ada yang ditinggal atau ditambahkan seperti itu. Nah, bagaimana sih kita untuk menilai capaian kinerja organisasi periodik seperti itu ya. Nah, untuk menilai capaian kinerja organisasi periodik ada pengukurannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pengukurannya itu melalui capaian rencana aksi yang kita lakukan ya ataupun trajektori target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Ya, jadi pengukuran untuk mendapatkan capaian kinerja organisasi periodik itu melalui rencana aksi atau trajektori target. Nah, rencana aksi itu yang kita ketahui kan tahapan-tahapan tuh, tahapan-tahapan untuk melaksanakan indikator kinerja yang ada di dalam perjanjian kinerja yang kita tetapkan di awal tahun. Jadi kita contohkan misalnya ada salah satu indikator kinerja kita itu penyusunan peraturan bupati tentang UPTD dinas gitu misalnya ya kan. Nah, di saat kita menetapkan indikator itu kira-kira apa sih rencana aksi yang mau kita lakukan? Nah, contohnya misalnya yang pertama kita menyusun dulu nih draft perbuknya seperti apa ya kan? Ataupun sebelum kita menyusun perbuk
kita cari dulu nih regulasi yang mengatur tentang pembentukan UPTD itu apa, seperti itu. Nah, setelah dapat regulasi yang mengatur, kita susun draftnya. Kemudian setelah draftnya disusun, kita minta permohonan pada unit yang mengelola organisasi untuk diminta fasilitasi terhadap draft yang kita buat, seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan rencana aksi itu tahapan-tahapan seperti itu. Dan kami yakin juga Bapak Ibu sudah melaksanakan. Jadi untuk menilai capaian organisasi periodik itu kita bisa kasih opsi rencana aksi ataupun trajektori target. Nah, di saat kita sudah menetapkan capaian kinerja organisasi periodik, di situ nanti kita ada kategori nilainya. Ya, di saat kita sudah menetapkan capaian organisasi periodik, dinilai, dan kita mendapatkan nilai dengan kategori yang pertama itu istimewa, ya, melampaui ekspektasi atau target. Yang kedua itu baik, sesuai ekspektasi atau target. Yang ketiga itu butuh perbaikan. Yang keempat kurang, realisasi di bawah target. Dan yang kelima itu sangat kurang, realisasinya itu jauh di bawah target. Nah, jadi ada kategori hasil dari penilaian capaian kinerja organisasi periodik dengan predikat kinerja pegawai periodik. Yang jelas kategori di masing-masing itu berbeda. Ya. Kemudian setelah kita nilai capaian organisasi periodik itu, misalnya kita nilai di bulan 1 gitu kan. Nah, apa misalnya suatu perangkat daerah A mendapat nilai baik kan? Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan nih kalau dapat nilai baik? Nah, silakan Bapak Ibu menetapkan pola distribusinya. Ya, di tahap kedua, menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawainya. Ya, berdasarkan distribusi guidelines-nya. Ya, nanti di dalam SE juga kita sudah mengatur itu. Ya, jadi pola distribusi itu siapa-siapa yang akan kita petakan, ya, pegawai-pegawai yang kategori baik, kategori sangat baik, untuk perbaikan dan sebagainya. Nah, setelah tahap ketiganya itulah finishingnya, yaitu predikat kinerja pegawai periodiknya kita juga harus tetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, untuk kategori penilaiannya itu ada kategori sangat baik, kategori baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, ada sedikit perbedaan kalau kita lihat kategori hasil penilaiannya. Kalau yang organisasi itu diawali dengan istimewa, baik butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Kalau yang untuk kinerja pegawai periodiknya, itu diawali dengan sangat baik. Baik butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Seperti itu. Ya, itu diukur dari hasil kerja yang ada pada sumbu Y, ya. Kemudian juga disertai dengan perilaku berakhlak pada sumbu E. Ya, perilaku berakhlak ini sesuai dengan core value ASN kita. Ya, Bapak Ibu, core value ASN kita itu berakhlak, berorientasi pelayanan, ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui. Ya, demikian Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan capaian kinerja organisasi periodik, ya bisa kita lihat panduan kriterianya, ya seperti yang kita bahas tadi. Untuk memperoleh organisasi periodik itu pengukurannya dapat kita lakukan dari rencana aksi ataupun trajektori target. Gitu. Nah, ini kita melihat panduan dari masing-masing kategori, gitu ya. Nah, kalau seandainya istimewa itu dapat diartikan ataupun dapat kita definisikan apabila rencana aksi dan atau target periodiknya itu yang dicapai oleh suatu pimpinan melampaui ekspektasi atau target yang telah disepakati bersama pimpinan. Jadi kategori istimewa itu apabila rencana aksinya itu melampaui di atas ekspektasi, ya, yang jelas sepakat oleh pimpinan seperti itu. Tidak sekedar menyatakan secara pribadi, Pak, saya sudah sesuai ekspektasi ini, saya sudah di atas ekspektasi, seperti itu. Nah, kemudian ke kategori yang kedua itu baik, dapat kita artikan apabila rencana aksi dan atau target periodik yang dicapai oleh satuan organisasi sesuai dengan ekspektasi atau target yang telah disepakati bersama pimpinan. Seperti itu. Kemudian untuk kategori butuh perbaikan, itu didefinisikan apabila sebagian besar
rencana aksi menunjukkan perkembangan progres, ya. Jadi rencana aksinya itu ada perkembangan, namun perlu dilakukan perbaikan dan atau target periodiknya itu yang dicapai oleh satuan organisasi sedikit di bawah target, ya. Jadi ada perbaikan yang harus dilakukan, tidak banyak, dan targetnya itu ada di bawah, sedikit tapi tidak banyak. Nah, itu kategori butuh perbaikan. Ya. Kemudian di kategori kurang, kita artikan apabila sebagian besar rencana aksi menunjukkan perkembangan progres. Ya, berarti progresnya itu berkembang gitu. Ada yang dilakukan. Namun perlu banyak perbaikan. Ya, kalau yang tadi butuh perbaikan itu sedikit perbaikannya, kalau yang kurang itu berarti banyak perbaikan. Dan atau target periodiknya itu jauh di bawah target yang telah disepakati bersama pimpinan pastinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu sangat kurang. Sangat kurang apabila sebagian besar rencana aksi belum menunjukkan progres. Jadi dia stagnan, diem aja seperti itu ya rencana aksinya, dan atau target periodiknya itu yang dicapai oleh satuan organisasi jauh sekali di bawah target telah disepakati bersama pimpinan, seperti itu Bapak. Jadi uh, ini merupakan panduan lah, panduan kriteria di masing-masing penilaian untuk capaian kinerja organisasi periodik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas evaluasi kinerja secara periodik yang melalui 3 tahap: capaian organisasi, pola distribusi, dan predikat kinerja pegawai tahunan. Nah, untuk yang evaluasi tahunannya juga sama, tetap ketiga-tiga komponen tahapan itu juga harus kita tempuh. Seperti itu. Jadi, yang pertama juga kita harus menempuh capaian kinerja organisasi tahunannya. Yang kedua juga kita harus pola distribusinya lagi. Yang ketiga, kita harus menetapkan predikat kinerja pegawainya. Jadi sama, cuman yang membedakan antara periodik dan tahunan ialah pengukuran atau capaian kinerja organisasinya saja. Ya, kalau untuk pola distribusinya sama dengan periodik, untuk predikat kinerja pegawainya juga sama dengan yang periodik. Hanya saja capaian kinerja organisasi tahunannya saja yang berbeda. Nah, apa yang berbeda? Ya, karena untuk capaian kinerja organisasi tahunan itu dilakukan menjadi dua, ya, diukur melalui hasil yang di kuadran Y, kemudian yang kedua itu dilihat dari prosesnya di kuadran X. Ya, kita lihat bersama Bapak Ibu untuk hasil, ya, itu diukur dari IKU ataupun perjanjian kinerja dan delivery ekspektasi pimpinan. Ya, pasti kita masing-masing sudah memiliki dong PK, perjanjian kinerja, dan kepala perangkat daerah juga pasti dong memiliki IKU gitu kan. Yang kita tahu IKU itu kalau kita ilustrasikan seperti makanan pokok gitu. Ya. Kalau PK itu seperti makanan tambahan dan pokok. Jadi IKU itu menggambarkan hal yang paling terbesar dilakukan oleh perangkat daerah. Kemudian dituang menjadi PK di masing-masing pegawai. Nah, itu nanti yang diukur oleh capaian kinerja organisasi tahunannya. Itu kita masuk ke dalam komponen hasil. Jadi dia dibagi menjadi dua komponen, komponen hasil dan komponen proses. Seperti itu. Nanti yang kita lihat juga di dalam kuadran capaian kinerja organisasi, itu ada di bawah ekspektasi, sesuai di ekspektasi, di atas ekspektasi, seperti itu. Sama juga seperti perilaku. Seperti itu. Kemudian setelah kita menetapkan capaian kinerja organisasi tahunan, barulah kita tetap menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawainya. Ya, siapa-siapa dengan nilai yang kita peroleh secara tahunan pada capaian kinerja organisasi, siapa-siapa nanti yang akan mendapatkan nilai kategori sangat baik, baik butuh perbaikan, disitulah di pola distribusi itulah nanti kita akan menentukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tahap ketiga juga sama seperti yang periodik, itu kita menetapkan predikat kinerja tahunan dalam kuadran dari penilaian hasil kerja dan perilaku berakhlak, sama seperti periodik. Seperti itu. Nah, terkait dengan capaian evaluasi kinerja tahunan, ya, dia berbeda panduan kriterianya dengan capaian kinerja organisasi triwulan. Ya, yang kita ketahui komponen hasil dan komponen proses itu ada dua hal yang berbeda, Bapak. Ya, kalau hasil tadi kita sepakat dengan IKU, PK dan delivery ekspektasi,
kalau proses itu tahapan-tahapan yang kita lalui untuk mencapai kinerja organisasi kita. Seperti itu. Ya, dapat kita lihat. Yang pertama kita bahas panduan kriteria penetapan komponen hasil ya. Itu ada 3 panduannya, kategorinya di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Nah, bagaimana pengertian dari di atas ekspektasi ini untuk komponen hasil, capaian organisasi tahunan, seperti itu. Nah, di atas ekspektasi itu apabila seluruh perjanjian kinerja tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja satuan organisasi pada umumnya mendapat respon positif dari pimpinan. Ya, jadi apa yang sudah kita tetapin di awal tahun, yang menjadi perjanjian kinerja kita, yang menjadi indikator dan target kita, itu kalau seandainya tercapai semuanya, itu berarti kategori kita di atas ekspektasi. Seperti itu. Nah, yang kedua, sesuai ekspektasi. Bagaimana penjelasannya? Apabila sebagian besar perjanjian kinerja tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja organisasi pada umumnya mendapat respon positif dari pimpinan. Ya, jadi untuk yang sesuai ekspektasi itu hanya sebagian besar PK. Berarti dalam artian ada sih sebagian kecil PK itu tidak tercapai. Ya, tapi respon pimpinan tetap positif, ya tidak ada negatif seperti itu, bisa kita kategorikan sesuai ekspektasi. Nah, yang ketiga itu yang di bawah ekspektasi apabila sebagian perjanjian kinerja tidak tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja satuan organisasinya itu pada umumnya mendapat respon negatif dari pimpinan seperti itu ya. Jadi PK-nya itu seperti nggak diapa-apain, nggak dikerja-kerjain seperti itu, jadi PK-nya diem aja seperti itu. Nah, itu bisa kita kategorikan di ekspektasi ya. Nah, itu terkait dengan panduan kriteria penetapan komponen hasil. Nah, untuk komponen proses itu ada juga kriteria penetapannya, Bapak Ibu. Ya, dia juga di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Nah, yang pertama di atas ekspektasi, bagaimana pengertiannya gitu. Apabila terdapat upaya perubahan proses atau inovasi yang akan berdampak pada peningkatan hasil kerja secara radikal seperti itu. Jadi apabila kategori di atas ekspektasi itu kategori kalau seandainya proses dalam kita mencapai capaian organisasi itu ada peningkatan hasil kerjanya secara radikal, secara besar-besaran, gitu. Ya, secara penuh, gitu. Ada peningkatan hasil kerja, itu baru dikatakan di atas ekspektasi. Nah, kalau untuk sesuai ekspektasi itu bisa diartikan apabila terdapat upaya perbaikan proses yang akan berdampak pada peningkatan hasil, ya sama-sama peningkatan hasil kerjanya secara inkremental, Bapak Ibu. Inkremental itu maksudnya sedikit-sedikit gitu ya, enggak signifikan, hanya sedikit-sedikit saja. Tapi ada perbaikan, ada penambahan, gitu, ada perubahan. Itu bisa kita kategorikan sesuai ekspektasi. Nah, yang terakhir itu kategori di bawah ekspektasi. Di bawah ekspektasi itu dapat diartikan apabila tidak ada upaya perbaikan proses untuk meningkatkan hasil kerja. Jadi dia itu di status quo. Status quo itu berarti dia diam gitu. Ya, berada di posisi awalnya, berada di posisi yang kemarin-kemarin, tidak ada pergerakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu termasuk panduan kriteria komponen proses. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, dan tidak perlu khawatir gitu kan di saat kita mau menerjemahkan apa-apa saja kriteria dari di atas ekspektasi untuk komponen hasil, apa kriteria di atas ekspektasi komponen proses. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita buka-buka kembali. Mungkin kalau untuk dihafal agak repot seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa baca-baca kembali. Nah, untuk rating kinerja ya, penetapan ataupun panduan terkait dengan rating kinerja, karena rating kinerja itu predikat kinerja pegawai itu kan ada 2 tuh, hasil kerja, dinilai dari hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, untuk yang periodik dan tahunan itu sama, tetap sama dia. Tidak ada perbedaan seperti capaian organisasi periodik dan tahunan. Nah, juga disediakan panduan kriterianya. Jadi, untuk hasil kerja itu apa, perilaku kerja itu bagaimana, ya, dapat kita lihat. Untuk hasil kerja, ya itu bisa diartikan kalau seandainya kita di atas ekspektasi, itu diartikan sebagian besar
atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi, dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, dan umpan balik sebagian atau seluruhnya menunjukkan respon positif. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya, ini beda tipis dengan di atas ekspektasinya capaian kinerja organisasi. Jadi seluruh hasil kerja yang kita lakukan di dalam PK untuk mensukseskan indikator kita masing-masing itu sebagian besar dan seluruhnya itu di atas ekspektasi. Berarti itu bisa dikategorikan hasil kerja kita itu di atas ekspektasi. Kemudian yang kedua, sesuai ekspektasi itu sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi, dan hanya sebagian kecil saja kerja utama yang di bawah ekspektasi dan umpan balik sebagai sebagian menunjukkan respon positif. Seperti itu. Ya, selanjutnya yang ketiga, yang paling terakhir di bawah ekspektasi, bisa diartikan sebagian besar atau seluruh hasil kerja utama di bawah ekspektasi. Jadi hasil kerjanya itu tidak ada yang terlaksana lah, dapat kita sampaikan. Dan umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai sebagian besar dan seluruhnya tidak menunjukkan respon positif. Jadi menunjukkan respon negatif dari pimpinan. Jadi bisa diartikan kita tidak bekerja dan kita tidak menghasilkan kerja untuk mencapai indikator yang sudah kita tetapkan di awal tahun di dalam perjanjian kinerja masing-masing. Nah, untuk panduan perilaku kerja itu ada tiga juga, ya. Kemudian perilaku kerja pegawai itu ada tiga. Yang jelas dia berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu core value berakhlak, ya. Itu panduannya yang pertama di atas ekspektasi, kita artikan pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN. Ya, kita ketahui nilai dasar ASN itu ialah core value ASN berakhlak untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain juga. Nah, jadi kalau seandainya ada pegawai yang menjalankan core value ASN berakhlak secara untuk penuh tuh ya, untuk diri dia, kemudian untuk orang lain juga dia lakukan. Yang jelas berakhlak itu kan berorientasi pelayanan, ya, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ketujuh perilaku itu kita lakukan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu bisa dikatakan dia di atas ekspektasi untuk hal perilaku kerjanya. Nah, yang kedua itu yang sesuai ekspektasi, pegawai secara konsisten menjalankan core value ASN berakhlak untuk hanya diri dia saja, tapi dia tidak melakukan itu untuk orang lain. Itu bisa kita beri nilai perilaku kerjanya itu sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di bawah ekspektasi, apabila pegawai belum secara konsisten menjalankan core value ASN. Jadi dia lebih ke masa bodoh aja lah, gitu kan. Kerja ya kerja juga, hasil kerja itu dia kerjakan, gitu kan. Cuma perilaku dia itu di bawah ekspektasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dapat kita lihat di kuadran yang di bawah, ya, untuk apabila salah satu pegawai nih, kita contohkan ASN A gitu kan, hasil kerjanya menunjukkan dia di atas ekspektasi gitu kan. Nah, berarti berada di kuadran paling atas. Kemudian di saat dia melakukan pekerjaan, perilakunya itu ternyata di bawah ekspektasi. Berarti dapat kita baca dari kuadran yang ada, dia memperoleh nilai sangat kurang. Ya, beda halnya kalau seandainya pegawai tadi itu perilaku kerjanya itu di atas ekspektasi, ya, tetapi hasil kerjanya itu di bawah ekspektasi. Kalau kita lihat di kuadran, dia di kategori butuh perbaikan. Nah, berarti dapat kita simpulkan, Bapak Ibu, yang lebih utama kalau kita melihat itu adalah perilaku dahulu, perilaku kerja. Karena kalau kita contohkan tadi ya, hasilnya maksimal, tapi perilakunya jelek, itu kategori predikatnya sangat kurang. Dan coba kita balik, perilakunya maksimal, hasil kerjanya rendah gitu. Tapi secara kuadran kita lihat dia butuh perbaikan. Jadi bisa kita artikan di saat kita membaca kuadran itu berarti ASN ini lebih diutamakan perilaku kerjanya gitu kan. Karena kalau kita lihat dari nilai itu perilaku kerja itu juga termasuk hal yang sangat penting
Walaupun terkadang kita luput dari itu, kita hanya sekedar mengejarkan hasil kerja saja tanpa mengabaikan perilaku. Padahal perilaku itu sangat penting. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penetapan kinerja organisasinya, Bapak Ibu. Ya, tadi di belakang di slide sebelumnya kita sudah menjelaskan tahapan evaluasi itu ada 3, penetapan predikat kinerja organisasi, yang kedua pola distribusi, yang ketiga itu barulah kita tetapin predikat kinerja pegawainya, ya, dengan panduan-panduan kriteria, dengan kategori nilai yang akan diperoleh oleh masing-masing organisasi dan individu pegawainya. Saat ini kita memasuki ke tahapan penetapan capaian kinerja organisasinya. Ya, dapat kita lihat di layar. Ya, jadi kita contohkanlah dinas sosial misalnya. Ya, kita contohkan dinas sosial. Dinas sosial itu terdapat 4 bidang, kan? Nah, siapa sih yang menetapkan capaian kinerja organisasi? Nah, capaian kinerja organisasi ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi di atasnya. Nah, kalau untuk dinas sosial berarti ditetapkan oleh Pak Bupati. Ya, kalau untuk para bidang yang ada di dinas itu ditetapkan oleh uh, kepala dinasnya, seperti itu. Jadi capaian kinerja organisasi itu ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi di atasnya. Ya, tapi dapat juga mempertimbangkan rekomendasi dari satuan organisasi yang membidangi urusan perencanaan dan atau kepegawaian. Jadi tidak pimpinan organisasi sendiri, tapi pimpinan organisasi juga bisa menanyakan kepada rekan-rekan yang ada di organisasinya yang membidangi urusan perencanaan ataupun kepegawaian, seperti itu. Ya, dapat kita ilustrasikan dinas sosial, kepala dinasnya mendapatkan predikat kinerja organisasi baik. Kemudian kepala dinas menilai nih organisasi yang di bawahnya, kabid-kabid dan sekretariat, ya, sekretariat. Untuk sekretariat mendapat nilai baik ternyata. Kemudian bidang 1 dapat nilai baik juga. Kemudian bidang 2 butuh perbaikan dan bidang 3 mendapatkan istimewa. Seperti itu. Baik. Ya. Kemudian setelah kita melakukan penilaian kinerja organisasi, penilaian capaian kinerja organisasi, kita masuk ke tahap kedua, pola distribusi kinerja pegawainya. Nah, di pola distribusi ini Bapak Ibu, ya sudah disediakan guiding petunjuk untuk kita itu bisa mendistribusikan predikat pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ya, dapat kita lihat apabila nih ya predikat unit organisasinya itu istimewa gitu kan. Ya, maka predikat kinerja pegawai harus didistribusikan paling banyak 70% itu memperoleh, sebagian besar pegawainya itu 70% memperoleh predikat sangat baik. Ya, kemudian dimungkinkan pegawai-pegawai yang lainnya itu untuk mendapatkan nilai baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Jadi, di saat kita sudah menetapkan capaian organisasi, nggak serta-merta kita tuh harus menetapkan predikat kinerja pegawai itu sangat baik semua, ataupun baik semua. Jadi, ini ada petunjuknya, ada guidingnya, di dalam SE juga tertuang, seperti itu. Ya, jadi, sebagian besar PNS apabila predikat unit organisasinya itu istimewa, dia akan mendapatkan sangat baik sebanyak 70% dan dimungkinkan untuk mendapatkan kategori baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, begitu juga untuk apabila predikat kinerja organisasi itu memperoleh predikat baik, berarti sebagian besar pegawainya itu memperoleh nilai baik, tapi dibatasi maksimalnya itu 70%. Dan harus ada pegawai butuh perbaikan dengan nilai butuh perbaikan dan atau kurang, seperti itu. Jadi harus ada, tidak boleh tidak ada, seperti itu. Dan dimungkinkan pegawai lainnya itu untuk mendapatkan nilai sangat baik dan sangat kurang. Jadi nggak serta merta juga capaian organisasinya baik
si pegawai semuanya baik 100%, ya kan? Nah, tidak seperti itu. Tetapi ini malah harus ada. Kalau cerita harus ada itu berarti wajib. Ya, bisa butuh perbaikan dan atau kurang seperti itu. Nah, untuk sangat baik juga dimungkinkan, boleh saja. Untuk sangat kurang juga boleh saja. Nah, kemudian untuk kategori yang ketiga itu apabila capaian kinerja organisasinya butuh perbaikan, itu dapat diartikan sebagian besar, ya minimal 60% itu pegawainya butuh perbaikan. Ya, minimal 60% butuh perbaikan. Kemudian maksimal 10% boleh pegawainya itu dikategori sangat baik. Ya. Dan selanjutnya pegawai untuk dikategori baik dan sangat kurang ataupun kurang itu dimungkinkan. Jadi di saat capaian organisasi itu butuh perbaikan, berarti predikat kinerja pegawai yang ada di organisasi itu kita pola distribusikan sebagian besarnya itu butuh perbaikan minimal 60%. Ya, maksimal 10% untuk dikategori sangat baik. Seperti itu. Selanjutnya, apabila predikat kinerja unit organisasinya itu kurang, berarti diartikan sebagian besar pegawainya itu memperoleh predikat kinerja kurang. Ya, itu minimal sekali harus ada 60% pegawainya. Ya, kemudian untuk predikat kinerja pegawai butuh perbaikan boleh juga, itu minimal 10%. Nah, untuk sangat baik boleh juga, tetapi batas maksimalnya 10%, tidak boleh lebih dari 10%. Dan untuk pegawai yang memperoleh predikat baik dan predikat sangat kurang, itu dimungkinkan juga mendapatkan. Jadi, pola distribusi ini, guiding ini juga membantu kita di saat kita itu mendistribusikan pegawai itu untuk mendapatkan predikat kerja pegawainya itu apa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ya, apabila predikat unit kerjanya itu sangat kurang, berarti otomatis sebagian besar pegawainya itu pasti mendapatkan predikat kinerja sangat kurang. Seperti itu. Jadi minimalnya tuh 60% pegawainya tuh sangat kurang. Kalau kita ilustrasikan eh, pegawai dalam salah satu perangkat daerah itu 100 orang, berarti minimal 60 orang itu pegawainya predikannya sangat kurang. Kalau capaian organisasinya itu sangat kurang. Kemudian untuk butuh perbaikan dan kurang itu minimal malah 10%. Ya, minimal. Berarti 60 di sangat kurang, 10 orang dibutuh perbaikan dan kurang, jadi totalnya kan 70, sisanya 30 itu dimungkinkan pegawai tersebut mendapatkan predikat baik. Nah, bagaimana terhadap predikat sangat baik? Pastinya predikat sangat baik tidak diperbolehkan untuk capaian organisasinya sangat kurang. Jadi, pola distribusi ini menjawab ya bahwa capaian kinerja organisasi itu sangat berpengaruh di saat kita mau menetapkan predikat kinerja pegawai individu kita masing-masing. Jadi nggak seperti yang lalu-lalu, ya kita membuat SKP itu di awal, kemudian dinilai di akhir, seperti itu ya. Mau capaian organisasinya nilainya apa, nilai predikat kita tetap baik, nilai predikat kita tetap sangat baik. Gitu. Bahkan hampir tidak ada predikat pegawai itu yang cukup ataupun buruk ataupun sangat kurang seperti itu. Nah, untuk saat ini sudah tidak bisa lagi seperti itu, Pak Ibu. Jadi pola distribusi ini juga sebagai pembagian, ya penyebaran lah, penyebaran predikat pegawai sebelum kita menetapkan predikat kinerja pegawai individu. Nah, kebetulan juga di SE Menpan nomor 3 2023 juga disertakan ataupun diberikan alat bantu kepada kita agar kita itu dimudahkan di saat kita itu mau memulakan, di saat kita itu mau membagi pola distribusi pegawai untuk menuju ke penilaian predikat kinerja pegawai. Ya, alat bantunya itu berupa kalkulator distribusi. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengakses ke link yang ada di layar ya, ya bit.ly
predikat kinerja, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Ya, simpan filenya dan itu nanti bisa menjadikan alat bantu Bapak Ibu untuk menetapkan pola distribusi yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya, mungkin nanti setelah paparan ini kita akan sedikit buka lah ya file dari kalkulator distribusi ini. Nah, kemudian setelah kita tetapin capaian kinerja organisasi, kemudian kita pola distribusikan uh, untuk menilai predikat kinerja pegawai, dan tahapan terakhir itu kita menetapkan predikat kinerja pegawai individu kita masing-masing. Ya, jadi tahapan pertama tadi capaian organisasi, tahapan kedua kita distribusikan, dan tahapan terakhir itu barulah kita tetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, predikat kinerja pegawai ini ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja ya berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, jadi komponen di saat kita mau menetapkan predikat kinerja pegawai itu ada dua, hasil kerja dan perilaku kerja, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, nah, capaian kinerja organisasi dan predikat kinerja bagi pimpinan ya itu dimungkinkan berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi nggak serta-merta kalau capaian organisasinya baik, pimpinan unitnya juga baik. Tidak seperti itu. Tapi bisa berbeda. Jadi dia tidak melekat. Kalau capaian organisasinya baik, tidak melekat kepada individu yang memimpin organisasi itu. Jadi capaian kinerjanya bisa aja berbeda antara kinerja organisasi dan kinerja individunya. Seperti itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, ya kita contohkan seperti dinas sosial lah. Ya, kalau yang tadi kita lihat dinas sosial di saat kita menetapkan capaian kinerja organisasi kita beri warna kuning. Ya, untuk penetapan kinerja pegawai kita beri warna hijau. Jadi kita lihat di gambar itu ada warna kuning dan warna hijau. Yang kuning berarti capaian kinerja organisasi dan yang hijau itu berarti capaian predikat kinerja pegawainya. Sudah. Jadi misal nih kepala dinas sosial gitu kan, predikat capaian organisasinya itu baik, gitu kan? Nah, kenapa kok tiba-tiba bisa penilaian kinerja pegawainya sangat baik seperti itu? Jadi dimungkinkan Bapak Ibu, ya. Jadi apabila pegawai yang menduduki pegawai di dalam pimpinan organisasi itu adalah uh, pejabat pimpinan organisasi itu adalah pegawainya, maka nanti hasil dari nilai capaian organisasi itu menjadi hasil kerjanya. Jadi contoh kepala dinas nih ya, kepala dinas kan sudah memperoleh capaian kinerja organisasi itu, ya. Nah, nilai capaian organisasinya itu bisa dijadikan nilai hasil kerjanya untuk di predikat kinerja pegawainya. Karena kita ketahui predikat kinerja pegawai itu kan ada dua komponen, hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, jadi kalau seandainya pimpinan organisasinya itu pegawai dan sudah mendapatkan nilai capaian organisasi, nilai capaian organisasinya itu tidak sia-sia, tetapi nilai capaian organisasinya itu menjadi nilai hasil kerja pada predikat kinerja pegawai. Seperti itu. Nah, nanti perilaku kerjanya itu silahkan dinilai oleh pejabat penilai kinerja. Makanya lah kepala dinas sosial itu predikat capaian organisasinya baik, di saat dinilai oleh pimpinan, ternyata perilakunya itu di atas ekspektasi. Makanya lah lahir dia kategori sangat baik. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kuadran yang ada di rating penilaian predikat kinerja pegawai. Nah, kemudian untuk bidang satu, kita lihat predikat kinerjanya diberikan oleh kepala dinas adalah baik. Ya, predikat capaian organisasinya pada warna kuning, baik. Kemudian penilaian predikat kinerja pegawainya diberikan oleh kepala dinas kurang. Nah, bisa jadi terindikasi hasil kerja dari capaian organisasinya dia itu di atas ekspektasi. Ternyata perilakunya itu yang di bawah ekspektasi. Jadi bisa dikatakan untuk hasil predikat kinerja pegawainya dia mendapatkan kategori kurang. Jadi jelas di sini kita melihat
capaian kinerja organisasi dan predikat kinerja pimpinan organisasi itu dimungkinkan berbeda. Seperti itu, Bapak. Jadi, kalau seandainya dinas sosial capaian kinerja organisasinya baik, ya, berarti ada pegawai yang memperoleh kategori sangat baik, ada yang memperoleh kategori baik, ada yang memperoleh kategori butuh perbaikan sangat kurang, bahkan kurang, seperti itu. Nanti kita bisa kembali ke uh, kuadran pola distribusi seperti itu. Dan Ibu seperti itu. Nah, berikut juga kita ada menyediakan contoh, ya, contoh dari format penetapan kinerja organisasi. Ya, jadi nanti masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu silakan menetapkan capaian kinerja organisasinya masing-masing. Ya, di SE juga kita sudah menyediakan formatnya, tinggal Bapak Ibu lihat formatnya seperti apa dan Bapak Ibu menetapkan di masing-masing perangkat daerah itu untuk capaian organisasi yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Berarti dapat kita katakan penetapannya itu nanti ada 13, Bapak Ibu. Ya, kenapa 13? Ya, karena untuk di tahun ini kan kita melakukan penilaian secara periodik itu 12 bulan, per bulan. Jadi nanti ada format penetapan capaian organisasi per bulannya itu 12 kali. Kemudian di akhir itu nanti kita akan menetapkan capaian organisasi tahunannya. Ya, jadi masing-masing itu ada penetapannya yang ditetapin oleh perangkat daerah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya juga untuk penetapan predikat capaian kinerja, untuk penetapan capaian kinerja pegawai itu juga harus kita tetapkan dengan format seperti ini. Nanti di SE juga ada formatnya, bisa Bapak Ibu contoh, ya. Jadi nanti untuk predikat capaian kinerja organisasi posisinya juga 13E, ya. Yang 12-nya itu bulanan dari bulan 1 sampai bulan 12 dan yang terakhir itu yang tahunannya, ya. Jadi capaian organisasi itu penetapannya ada 13 sesuai dengan yang sudah ditetapin oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dan capaian kinerja predikat pegawai individunya juga 13. Jadi masing-masing perangkat daerah silahkan menetapkan capaian kinerja organisasi, kemudian perangkat daerah masing-masing juga silahkan menyebar melalui pola distribusi, ya, yang tidak lepas dari capaian kinerja organisasi yang diperoleh oleh masing-masing perangkat daerah. Dan yang terakhir itu silahkan masing-masing perangkat daerah menetapkan predikat kinerja pegawai yang tidak luput dari capaian kinerja organisasi dan pola distribusi yang dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nanti di sini di capaian organisasi silahkan diisi nama satuan organisasinya itu siapa-siapa saja, kemudian di masing-masing unit organisasinya itu memperoleh capaian kinerjanya apa. Untuk yang tingkat kinerja pegawai individunya juga silahkan Ibu isi sesuai dengan format. Jadi nanti alat bantu kalkulator itu membantu kita, ya. Jadi nanti formatnya seperti ini, kita akan demokan juga, nanti kita akan buka sebentar terkait dengan Excel kalkulator distribusi pegawai tersebut. Baik. Sebelum ditutup, apa kita demokan dulu ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu. Baik, bagaimana Bapak narasumber? Baik, kita akan demokan sedikit ya, Mbak Bu Variani terkait dengan kalkulator distribusi itu. Ya, Baik, Pak. baik. Sudah kelihatan Ibu? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya. Nah, ini berikut Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu mendownload ya kalkulator distribusi pegawai ya. Nanti di situ ada panduannya, silakan Bapak Ibu pelajari. Ini langsung kita ke formnya ya. Nah, misalnya nama satuan organisasi di bawahnya gitu kan. Misalnya Kabit ya, bidang lah ya, bidang.
bidang A gitu kan. Nah, kemudian bidang A itu memperoleh predikat kinerja satuan organisasinya baik gitu kan. Kemudian diisi lagi bidang B gitu kan. Tidak memperoleh butuh perbaikan dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bidang C yang memperoleh sangat baik seperti itu. Jadi silahkan jadi Bapak Ibu mendownload dan mengisi sesuai dengan perolehan predikat kinerja satuan organisasi masing-masing yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi di atasnya. Seperti itu. Kemudian setelah kita tetapkan di masing-masing bidang, baru kita masuk ke pola distribusi di set selanjutnya. Ya, di set selanjutnya. Nah, di situ ada tersedia nama satuan organisasi gitu kan. Misalnya kayak tadi kita sampelkan Dinas Sosial. Nah, kemudian tahun evaluasi yang dilakukan itu tahun berapa gitu kan. Nanti tinggal kita pilih saja di sini. 2020 ya misalnya gitu kan. Nah, jenis evaluasinya itu mau yang periodik apa akhir gitu kan. Nah, kemudian predikat kinerja satuan organisasi kita contohkan saja misalnya tadi bidang A itu memperoleh kategori baik. Ya. Nah, kita bilang untuk di dinas sosial itu jumlahnya 100 orang. Ya. Kemudian di bawah langsung otomatis. Ya, di bawahnya langsung otomatis tuh. Di saat kita sudah ngisi yang di atas, di bawahnya langsung otomatis. Berarti langsung terbaca dengan kalkulator, maksimal pegawainya itu bisa menduduki kategori sangat baik, 70%. Berarti 70 orang bisa menduduki sangat baik. Gitu kan. Jadi dimungkinkan ataupun bisa memperoleh kategori, kita ulangi, oh tadi capaian organisasinya istimewa ya Bapak Ibu ya. Kita ubah menjadi baik. Ya, karena dinas sosial kita contohkan tadi memperoleh nilai baik. Ya, berarti dapat kita lihat di kalkulator distribusi, maksimal pegawainya itu 70 orang mendapatkan kategori baik. Berarti harus ada kategori butuh perbaikan dan juga kurang. Tidak menutup kemungkinan juga bisa memperoleh kategori sangat baik, tapi maksimalnya itu 30 orang saja. Nah, kalau masih merah seperti itu kan, berarti belum sesuai nih dengan pola distribusi. Karena kan di kategori uh, predikat capaian organisasi baik tadi itu kan harus ada tuh yang butuh perbaikan dan kurang. Berarti ini bisa kita revisi. Berarti ini tidak 30. Misalnya kita contohkan 27 orang saja. Karena kan kategori sangat baik itu maksimalnya 30. Berarti sisanya bisa kita atur satu yang butuh perbaikan, kurangnya itu 2 orang. Nah, bila kalkulatornya sudah tidak menunjukkan warna merah, berarti kurang lebih pola distribusinya itu sudah sesuai. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kalkulator ini menjadi alat bantu bagi Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah di saat menetapkan pola distribusi untuk pegawainya masing-masing. Kemudian setelah kita tetapkan pola distribusi, berarti kan udah dapat tuh hasilnya. Untuk kategori baik 70 orang, sangat baik 27 orang, butuh perbaikan 1 orang, dan kurang 2 orang. Jadi total keseluruhannya itu 100 orang. Kemudian kita masuk ke sheet predikat kinerja pegawainya. Nah, di sini nanti akan terlihat ya Bapak Ibu, ya. Dia secara otomatis akan masuk, akan berpindah distribusi yang sudah kita lakukan tadi di sheet yang kedua. Ya, sangat baik 27 orang, baiknya 70 orang, butuh perbaikan 1 dan kurangnya 2 orang. Jadi nanti dia ada keluar kurva seperti ini, dan silakan Bapak Ibu itu mengisi nama pegawainya. Siapa-siapa saja yang mendapat kategori sangat baik, siapa-siapa saja yang mendapat kategori baik, seperti itu. Nah, misalnya ASN 1, gitu kan, dapatkan predikat kinerja dengan kategori sangat baik. Ya, kemudian ASN 2 mendapatkan kategori butuh perbaikan seperti dan selanjutnya seperti itu. Nah, secara otomatis nanti di bawahnya ini akan mewarning kita sisa kuota yang tersedia karena kita sudah menginput ada beberapa pegawai di atas untuk memenuhi predikat kinerja pegawai masing-masing seperti itu. Nah, alat bantu ini tidak serta-merta juga Ibu
print untuk penetapan format yang ada di SE. Tapi ini hanya sebagai alat bantu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan memindahkan alat bantu ini ke form yang ada di Excel Bapak Ibu, di lembar kerja Bapak Ibu, sebelum ditetapkan oleh perangkat daerah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, ya penjelasan dari